Oh, nih. Oh, ini kepulangan timnas Jelang dua laga Indonesia ya, terakhir guys. kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina, PSSI seperti kita tahu sedang ngebut proses lanjutan dari para pemain keturunan yang diharapkan bisa main Juni nanti. Oh, Dan sejauh ini ini ada 3 nama pemain-pemain yang sedang diusahakan untuk bisa kelas, main, guys. yakni Jens Reven, Kelvin Verdong, dan Martin Paes. Ya, Paes sendiri bisa dibilang Wah. punya peluang paling besar sebab Martin ia yang Paes, udah guys. disumpah tinggal mengurus perpindahan federasi aja. Sedangkan Gila, dua itu nama lainnya pemain-pemain masih harus Eropa dikebut agar paling tidak bisa segera disumpah WNI dalam waktu dekat ini. Nah, selain itu ada kabar menggembirakan lagi buat timnas Siapa lagi nih? Kalau pemain Crystal Palace yang digosipkan akan berlabuh ke Brighton atau Sheffield United musim depan, yakni Jairo Riedewald, akan segera datang ke Indonesia sekitar akhir Mei Wah. nanti untuk mengurus berkas-berkasnya. Dan meskipun kemungkinan main melawan Irak dan Filipina itu nggak mungkin Wah, terjadi, gila akan sih. tetapi jika Indonesia bisa lolos round 3, maka bisa dipastikan 99% Jairo bisa tampil menjadi pilar lini tengah Indonesia. Tentu saja pastinya ini membuat skuad timnas Indonesia Wah. makin bagus, apalagi jika Wah, guys. sukses lolos ke round 3. Karena kita tahu kalau selain Jairo, PSSI masih mengupayakan pemain-pemain grade A lainnya, macam Kevin Kok Dix, nggak bisa Mitchell berkomentar Gors, lagi, guys? Ole Romini hingga Emil Audero. Wah, ini pemain kelas atas, guys, bukan ecek-ecek ya. Gila, Pak Erick Thohir luar biasa, guys. Wah, 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 wah. Wah. Ntar lawan Irak, gua excited bener, guys. Ntar yang main siapa ya? Yang pasti kipernya Martin Paes. Terus siapa lagi nanti? Penyerangnya siapa? Back tengahnya siapa? Setelah berhasil menciptakan Siapa lah, sejarah di pokok- Piala Asia U23, Cool, Sinteyong excited, kembali guys. akan dihadapkan pada tugas penting, yakni membawa Indonesia lolos ke round 3. Jelas peluang itu sangatlah terbuka, mengingat 2 laga tersebut akan dimainkan di kandang sendiri. Terlebih di laga tersebut, skuad timnas akan bertambah jauh lebih kuat dengan masuknya Martin Paes, Kelvin Verdong, Nah. dan Jens Reven, yang mudah-mudahan bisa Kevin cepat Verdong, prosesnya. guys. Yap, sebelum berbicara soal 2 laga krusial tersebut, jelas sekarang ini PSSI masih terus melakukan segala cara untuk membentuk timnas yang tangguh, mulai dari kelompok umur sampai tentunya senior. Hal yang dimaksudkan agar ke depan, skuad Garuda punya generasi emas yang berasal dari pemain keturunan Indonesia yang besar di Nah, luar setuju, negeri. guys, Plus setuju. pemain binaan dari dalam negeri yang pastinya pelan namun pasti mulai diperbaiki kualitasnya oleh PSSI. Maka dari itu, kombinasi tadi diharapkan bisa menciptakan sinergi yang positif dalam timnas Indonesia. Wah, ini timnas senior Indonesia, guys. Sekarang dipenuhi ya. Hampir setengahnya itu pemain naturalisasi, guys. Dan itu pemainnya bukan yang pemain ecek-ecek, guys. Pemain yang tingkat atas, guys. Wah, tadi ada 3 orang ya yang sudah dikonfirmasi. Verdong, terus Martin Paes, satu lagi siapa lupa aku. Terus itu yang tadi, cuy. Wah, itu kelas sih. Satu lagi itu 4 berarti ya. Dan Nathan kan sudah, terus siapa lagi itu? Elkan Bagot itu kan. Nah ya, itu di kelas umur kan kemarin sudah ya. Hapner juga. Dan wah, itu kalau kelas senior, guys, itu kita jangan khawatir ya kualitas permainannya ya. Kualitas pemainnya tuh sudah nggak usah diragukan lagi ya. Kalau U23 kemarin kan apa ya, Sintayong kesusahan pengganti ya, pemain pengganti. Kalau misalkan Marcelino bermain jelek, nah penggantinya itu bingung, guys, nggak ada penggantinya ya. Nah kalau di kelas senior ini beda cerita lagi, guys. Kalau apa ya, Marcelino terus atau Witan itu nggak bermain jelek ya, langsung diganti, guys, dengan banyak pemain ya, banyak opsi ya. Dan itu enaknya gitu, guys. Lebih lanjut, kita tentu tahu, kalau kita berhasil masuk ke round 3, maka peluang untuk bisa Ivar mendapatkan Jenner. pemain grade A lainnya pun semakin terbuka. Namun sebelum itu, Nah, ada guys, info yang cukup membuat bahagia pemain timnas grade mania A. semuanya. Dimana menurut penuturan Bung Ropan ini loh. melalui akun YouTube-nya, Ini kalau siapa Jared sih, guys? Redwood akan segera OTW ke Indonesia untuk mengurus berkas-berkasnya, paling enggak Jared sekitar akhir Redwood. Mei nanti. Memang ia nggak akan main di laga versus Irak maupun Filipina. Namun yang pasti, Oh. jika Indonesia berhasil mengunci satu tempat di round 3, maka Jairo 99% akan bisa main begitu ia sah menjadi WNI. Oke. Dan kemungkinan itu juga akan diikuti gerbong lainnya seperti Kevin Dix, Mitchell Gors, Ole Romini, dan Emil Audero yang kita tahu sedang diperjuangkan PSSI. Nah, jika itu kesampaian, walah makin kece aja nih timnas Indonesia.
Oh, berarti kita harus memenangkan laga di melawan Irak sama Filipina, guys. Itu kuncinya ya. Sehabis itu menang, langsung kemungkinan 90% guys. Pemain kelas grade A Eropa jadi naturalisasi Indonesia, guys. Wah, itu luar biasa sih, guys. Asli dah. Nggak bisa berkata-kata lagi, cuy. Gila, ini Indonesia rasa Eropa nih. Sementara itu di luar dari perkembangan Siapa yang lagi nih? ada, Kelvin Verdong entah keceplosan Kelvin atau hanya Verdong. sekedar basa-basi mengatakan jika rencana PSSI menyiapkan Oh. timnas Portugal sebagai lawan skuad Garuda di laga uji coba terdekat. Ya, pesepak bola 27 tahun tersebut pun tentu sangat antusias jika timnas Indonesia mendapatkan kesempatan menghadapi tim kelas dunia seperti Portugal yang diperkuat Cristiano Portugal, Ronaldo. guys. Selain itu, Kelvin juga bermimpi bila nantinya skuad Indonesia ini bisa full tim, maka ia berharap mendapatkan kesempatan untuk uji tanding melawan Belanda. Saya tidak tahu apakah saya mendapatkan izin untuk mengatakannya atau Kelvin tidak. Verdong. Namun yang saya dengar, Indonesia mencoba mendatangkan Portugal. Indonesia bertekad menggelar laga persahabatan menghadapi negara-negara top dunia. Indonesia memiliki orang-orang yang dapat mengatur agar negara-negara top mau datang. Mungkin suatu hari nanti digelar laga antara Indonesia versus Belanda, kata Kelvin Verdong mengutip dari media Belanda RN7. Wah, ini beritanya banyak sekali mengejutkan, guys. Waduh. Timnas Indonesia akan bertanding ya, tanding persahabatan melawan Portugal, guys. Ya, itu negaranya Cristiano Ronaldo ya. Wah, kemarin aja apa itu Argentina, guys. Ada Emi Martinez ya. Wah, sekarang nggak puas terus menantang Portugal, guys. Wah, aduh, gila sih. Nextnya melawan Brasil, guys. Coba tanding melawan Brasil coba. Waduh, gila sih ini. Timnas Indonesia. Wah, semakin mendunia, guys, timnas Indonesia ya. Ya, berkaca dari apa yang dikatakan Kelvin, jelas ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Karena kita tahu kalau Pak Erick Thohir ini adalah jagonya soal lobby-melobi. Apalagi ini juga sesuai dengan janji beliau untuk menghadirkan setidaknya satu negara kuat di Indonesia dalam 1 tahun terakhir. Meskipun begitu, sayangnya untuk tahun ini janji Erick Thohir itu tidak bisa terrealisasi jika timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena emang pastinya jadwalnya sangat padat. Sesuai jadwal, FIFA Matchday September, Oktober, dan November 2024 akan diisi timnas Indonesia dengan laga-laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, melihat itu semua lantas, kapan laga timnas Indonesia versus Portugal dapat digelar? Tentu bila melihat jadwal paling cepat, laga dapat digelar pada September 2025. Karena di sana babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia udah kelar pada Juni 2025. Tapi semisal Indonesia harus bersaing lagi masuk round 4, ya belum tahu juga. Karena bagaimanapun kualifikasi Piala Dunia jelas yang harus diutamakan. Untuk itu masih menjadi tanda tanya apakah laga timnas Indonesia versus Portugal dapat direalisasikan pada September 2025 atau tidak. Dan semisal mundur lagi, ya kemungkinan besar kita akan melihat timnas Indonesia main melawan Portugal yang tidak diperkuat Bang Dodo. Karena di tahun 2026 usianya udah 41 tahun. Oh, udah pensiun kan dia? Bang Dodo. Wah, ini adalah sejarah, guys. Sejarah timnas Indonesia ya. Wah, gua sih kalau lihat timnas yang dulu ya, yang 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, terus kita melihat ke sekarang, itu kayak kayak beda banget, guys. Wah, kayak pemainnya itu atmosfernya itu rasanya beda banget ya. Kayak bukan timnas Indonesia, guys. Ini rasa-rasanya sudah setara dengan Korea Selatan, sudah setara dengan Jepang gitu, guys. Gua lihatnya kayak banyak kejutan, guys. Dan ini sekaligus membuat iri tetangga-tetangga kita ya, yaitu Vietnam, guys. Siapa lagi kalau nggak Vietnam ya? Kalau nggak gitu ya Thailand ya. Aduh, Thailand itu rese banget sama Indonesia, guys. Sekarang sudah ketinggalan ya. Vietnam kemarin di senior sudah dibantai sama Indonesia. Dan sekarang kita sudah levelnya sudah Irak gitu, guys. Sudah melawan Korea, melawan Jepang gitu, guys. Nggak level Asia Tenggara lagi ya, apalagi itu negara
harimau Malaya itu. Waduh. Ya, itulah. Oke guys, gitu dulu guys video kali ini. Jika kalian suka video ini, klik tombol like-nya dan jangan lupa subscribe channel aku guys. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye, salam sepak bola.